Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Maulana dari Prodi D3 Tata Boga dengan NIM 2110 541 514 426. Hari ini saya akan membahas akhlak Islam dan peranan dalam masyarakat. Pertama, akhlak dan peranan dalam pembinaan masyarakat. Yang kedua, pengertian etika, moral, dan akhlak. Yang kedua, proses pembentukan akhlak. Yang ketiga, kedudukan dan ruang lingkup akhlak dalam Islam. Etika secara epistemologis berasal dari kata ethos, kebiasaan, cara berpikir. Secara terminologi, etika dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu studi tentang sifat dasar dari konsep yang baik, buruk, dan benar dan salah. Moral, yang kedua ada moral. Moral adalah istilah manusia menyebut manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Disebut manusia tidak memiliki moral atau amoral. Artinya dia tidak memiliki moral dan tidak memiliki nilai positif dalam pandangan manusia lainnya. Yang ketiga, persamaan etika dan moral. Etika dan moral memiliki objek yang sesama, yaitu membahas tentang perbuatan manusia yang selanjutnya ditentukan nilai baik atau buruknya. Yang keempat, perbedaan dan moral. Perbedaan etika dan moral menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk dengan menggunakan standar akal, pikiran, atau rasio, sedangkan standar moral adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Etika merupakan studi kritis tentang moral, sedangkan moral merupakan objek dari etika. Perbedaan mendasar dari etika dan moral dalam hal ini adalah fokus kajiannya. Etika merupakan pemikiran dan pandangan filosofis tentang tingkah laku. Sedangkan moral merupakan aturan normatif yang menjadi pegangan seseorang untuk sekelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kelima, akhlak. Akhlak dalam kasyonal Islam, ilmu yang mengkaji tentang perbuatan manusia yang bersifat baik atau secara epistemologis. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk plural jamak dari al-khuluq yang berarti gambaran, batin, perangai, kebiasaan, tabiat, atau karakter. 6. Perbedaan antara akhlak, moral, dan etika. A. Sumber yang dipakai akhlak adalah kebenaran wahyu, sedangkan etika dan moral bersumber dari kebudayaan yang dilandasi oleh hasil pemikiran manusia. B. Objek menjadi sasaran akhlak adalah benar dan salah, hak dan batil, serta ma'ruf dan munkar, sedangkan etika dan moral membahas atau membedakan baik, buruk, dan buruk, tidak selalu mutlak, sama dengan penafsiran menurut akhlak. Akhlak berlaku dan universal, tidak terikat oleh waktu dan tempat, sedangkan etika dan moral terikat oleh waktu dan tempat. Kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak merupakan fondasi dasar karakter manusia. Akhlak membedakan karakter manusia dengan makhluk lainnya. Manusia tanpa akhlak kehilangan derajat sebagai hamba Allah yang paling terhormat, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Tin ayat 4-6. Ayat pada surah At-Tin ayat 4-6. Pada ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh, maka mereka pahalanya tidak putus-putusnya. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Hanya jika manusia tidak konsisten menjaga potensi kebaikan yang dimilikinya, ia akan tergelincir pada derajatnya yang serendah-rendahnya. Akhlak dalam perspektif Islam merupakan mustika kehidupan yang mengantarkan kesuksesan seorang muslimin atau seorang muslim, sebagaimana kesuksesan para nabi dan rasul Allah dalam menjalani kehidupan dunia. Mengemban tugas, fungsi, dan risalahnya tidak dapat dilepaskan dari akhlak. Ruang lingkup akhlak Islam. Ruang lingkup ada 3 aspek. Yang pertama, akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan terhadap lingkungan. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah pada prinsipnya merupakan pembahasan diri secara total. Kepadanya beberapa bentuk perbuatan yang merupakan akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ketaatan dalam melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya bukanlah ketaatan yang berlaku secara temporer, melainkan berlaku secara konstan dimanapun, kapanpun, serta dalam keadaan bagaimanapun. Yang kedua, mensyukuri nikmatnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, sebuah keniscayaan bagi manusia. Hal ini secara langsung diciptakan Allah dalam Al-Quran, surah An-Nahl.
Tawakal. Yang ketiga tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala berarti berserah diri dan mempercayakan diri kepadanya. Tawakal bukan berarti berserah diri tanpa ikhtiar, justru sebaliknya. Tawakal berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan mewujudkan melalui ikhtiar lahirlah dengan seluruh kemampuan yang dimiliki dan keyakinan Allah akan beri apa yang diikhtiarkannya. B. Akhlak Rasulullah SAW. Salah satu akhlak yang paling mulia adalah karimah yang harus ditegakkan dalam rangka pengembangan diri secara total kepada mengikuti jejak Rasulullah SAW. Quran Surah Al-Imran ayat 31. Yang C. Akhlak kepada sesama manusia. Berbakti kepada orang tua sudah senantiasa yang wajib kepada kita seorang anak. Ini merupakan satu amal soleh yang mulia, bahkan perbuatan ini sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua merupakan yang sangat berjasa dalam hidup kita karena telah mengasuh, merawat, mendidik kita mulai sebelum lahir hingga dewasa. Dengan cinta dan kasih sayang yang tulus, oleh karena itu Islam mengancam anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Yang kedua, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Islam mengajarkan agar kaum tua senantiasa menyayangi dan memberikan pendidikan yang positif kepada kaum yang muda, sehingga yang muda menghormati yang tua. Yang ketiga, menghormati tetangga, karena tetangga berada yang merupakan pihak yang lebih dekat, dapat memberikan pertolongan apabila terjadi kesulitan. Perintah ini tersebut juga terhadap dalam Quran Surah Al-Nisa ayat 36. Yang keempat, akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan mencakup bagaimana memperlakukan hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda tak bernyawa, dan juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, proses pembentukan akhlak dalam perspektif pengembangan psikologi kepribadian, kecenderungan psikologis dan biologis manusia adalah mengarah pada kebaikan bukan keburukan. Namun, mudah untuk menerima rangsangan-rangsangan negatif yang bersifat eksternal. Untuk itu perlu adanya pengendalian terhadap kecenderungan tersebut. Secara umum, akhlak yang baik dibentuk dalam diri individu secara Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berakhlak mulia, menjauhi akhlak buruk. Akhlak dapat dibentuk berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil dari usaha pembinaan, bukan dari dengan diri sendirinya. Potensi yang ada dalam diri manusia termasuk dalam akal, nafsu, amarah, nafsu syahwat dapat dibina dengan pendekatan yang tepat. Proses pembentukan akhlak dapat dilakukan secara berikut. Yang pertama, pembiasaan. Manusia potensi untuk dididik, yaitu mulai penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Kepribadian manusia pada dasarnya dapat menerima segala upaya pembentukan melalui pembiasaan. Pembiasaan untuk membentuk akhlak yang baik dapat dilakukan dengan cara yang melatih jiwa kepada tingkah laku yang baik dan mengendalikan jiwa untuk menghindari tingkah laku yang tidak baik. Pembiasaan dapat menumbuhkan kekuatan pada diri untuk melakukan aktivitas tanpa paksaan, namun demikian pada situasi tertentu terjadi pembentukan akhlak dengan pembiasaan oleh cara paksaan dapat dibenarkan. Kedua, keteladanan. Prinsip keteladanan efektif dilakukan secara fitrah manusia adalah lebih kuat dipengaruhi dari melihat contoh di sekitarnya. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya melalui instruksi anjuran, tetapi diperlukan langkah pemberian contoh teladan yang baik dan nyata dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, refleksi diri. Refleksi diri dapat dilakukan dengan cara senantiasa melakukan perenungan atas segala perbuatan baik ataupun segala perbuatan yang buruk dengan Allah dan sesama. Perenungan ini dapat ditindaklanjuti dengan kesadaran dan tekad untuk memperbaiki diri. Upaya secara spesifik, terdapat beberapa upaya pembentukan akhlak yang baik. Yang pertama, mengetahui macam-macam akhlak baik dan buruk dalam Islam. Mengetahui menyadari akan pentingnya berakhlak yang baik karena hal ini berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang terakhir, mengevaluasi diri disertai senantiasa berkomitmen untuk istiqomah berakhlak yang baik. Nah, dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, menjadikan seorang muslim terjaga dari dosa dan maksiat kepada Allah. Sesungguhnya setiap muslim untuk menghindari perbuatan buruk akan melahirkan kesucian jiwa. Selanjutnya dari jiwa yang baik akan timbul akhlak yang baik. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.